guys, assalamualaikum. Balik lagi di channelnya aku. Hari ini aku mau bayar utang aku untuk bikin Q&A part 2. Nah, jadi kemarin kebetulan aku bikin lagi sesi pertanyaan di Instagram dan malah jadi nambah lagi nih pertanyaannya. Tapi ya aku bakalan saring-saring pertanyaan yang memang bakalan aku jawab hari ini. Oke guys, tapi sebelumnya kalian subscribe dulu, terus di like. Nanti kalau udah nonton dan kalian mau komen, boleh komen di bawah ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan nomor 1. Sekarang tuh aku mau curhat dulu deh guys. Pokoknya jadi gara-gara udah lahiran banyak jerawat nih. Oke guys, sekarang kita ke pertanyaan nomor 1. Sekarang ada yang nanya 1 rupiah itu berapa dirham. Nah nih kalian lihat nih, ini koin 1 dirham di Dubai. 1 dirham itu tergantung sih guys. Jadi waktu dulu kita pernah 3.800, 3.900, bahkan kemarin pas waktu pandemi lagi heboh banget tuh di Indonesia kan lagi drop. Nah, jadi 1 dirham bisa 4.500. Sebetulnya sih keuntungan ya buat kita karena kita sering banget transfer ke Indonesia gitu buat bayar apa-apa. Tapi ya kasihan juga di Indonesia jadinya drop semua, harga jadi mahal gitu. Jadi ya totalnya aku ambil tengah-tengah sekitar 3.900 rupiah. Oke. Sekarang pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, bahasa apa yang digunakan di Dubai? Oke, untuk bahasa kita kan sebetulnya di Dubai itu United Arab Emirates. Jadi pakai bahasanya bahasa Arab. Tapi dikarenakan di sini banyak ekspatriat, terus yang kerja juga banyak bule, banyak dari negara lain, otomatis kita harus bisa bahasa Inggris untuk komunikasi. Jadi ya selama ini sih aku kalau belanja, kalau kemana-mana pakai bahasa Inggris sih, nggak pernah pakai bahasa Arab karena nggak bisa. Gitu. Jadi aku pribadi pakai bahasa Inggris. Lanjut pertanyaan nomor 3. Apakah di Dubai ada pengemis? Nah, untuk pertanyaan ini sebetulnya kalian bisa lihat apa sih namanya video aku, vlog aku yang sebelumnya. Jadi aku di sini pernah ngasih ke kalian tentang gimana aku ngasih sedekah gitu, kayak baju atau enggak uang. Nah kita bisa masukin ke si box ini, kalian nonton ya. Jadi intinya di Dubai itu jarang banget pengemis. Aku bahkan nggak pernah lihat pengemis satupun, atau enggak ya yang minta-minta nggak pernah. Keren. Semoga di Indonesia bisa kayak gitu ya. Oke, next pertanyaan nomor 4. Guys sorry ya, aku rada buru-buru soalnya banyak banget pertanyaannya. Sekarang pertanyaan nomor 4, berapa harga sewa rumah atau apartemen di Dubai? Oke, untuk apartemen di Dubai, untuk rumah, aku kan nggak pernah ya sewa rumah di sini. Kayaknya sih mahal sih kalau rumah, mahal banget. Kalau apartemen itu tergantung dari apartemennya, sama aja sih kayak di Indonesia, ada yang studio, ada yang 1 bedroom, ada yang 2 bedroom. Nah kebetulan aku sih dulu pas sebelum lahiran aku di yang studio. Nah yang studio itu harganya sekitar 49.000 dirham per tahun. Nah itu bisa dibayar 4 kali bayar. Nah kalau 4 kali bayar berarti misalnya 3 bulan sekali ya terminnya gitu. Nah kalau sekarang kan aku sudah lahiran, jadi aku ambil yang 1 bedroom. Nah anehnya si 1 bedroom itu malah lebih murah daripada yang studio kemarin. Yang sekarang itu sekitar 45.000. Tapi kenapa bisa lebih murah? Karena aku ambilnya kosongan. Jadi kalau di Dubai ini ya sama aja mungkin ya, sama kayak di Indonesia. Ada yang kosongan, ada yang fully furnished. Nah kalau aku ngambilnya yang kosongan kemarin tuh. Iya kosongan sama sekali, cuma ada kulkas, ada mesin cuci, sama ada lemari, itu doang. Selebihnya kosong melompong
gitu. Nah guys, untuk yang apartemen ini ya insya Allah deh, nanti kalau misalnya aku ada kesempatan lagi dan ada waktu, pasti aku bikinin tentang gimana sih cara sewa apartemen atau biayanya. Oke? Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Cara dapat kerja di Dubai. Ups. Kalau cara dapat kerja di Dubai sih, karena aku nggak kerja ya di sini, dan aku cuma ibu rumah tangga, suami aku doang yang kerja. Tapi kalau aku lihat sih, beberapa temen yang kerja di sini ya, orang Indonesia, itu tuh ada yang dari agensi. Jadi dia di Indonesianya mungkin ada agensi yang ngeberangkatin ke Dubai, entah itu jadi TKW kayak pembantu gitu kayak Neni, atau enggak kayak yang kerja di ya bank gitu, atau ya semacam itu deh. Pokoknya ada agensinya gitu yang menyalurkan. Nah kalau suami aku waktu itu kerjanya, dia itu memang lagi ada lowongan di sini dan ada temennya yang pulang ke Indonesia gitu, sudah kerjanya udahan gitu. Jadi ya gitu, take over sama suami aku. Kebetulan ya alhamdulillah jadi rezeki suami aku ya. Oke guys, next question. Apakah di Dubai ada libur atau tanggal merah? Tanggal libur, tanggal merah itu gak kayak di Indonesia guys. Di Indonesia tuh setahun bisa 20 kali, itu belum termasuk lebaran ya. Kalau di sini tuh jarang banget libur, jarang banget tanggal merah, jarang banget suami aku tuh bisa di rumah kecuali kalau cuti, itu jarang banget. Jadi tanggal merah di sini tuh cuman kayak hari rayanya UAE. Dan untuk informasi aja, UAE ini nggak kayak di Indonesia guys, bukan kayak bebas dari penjajahan gitu 17 Agustus, bukan. Kalau di UAE itu hari kemerdekaan, bukan hari kemerdekaan ya, hari nasionalnya itu dikarenakan UAE dulu tuh kan pecah tuh, kayak misalkan Dubai, Abu Dhabi, Sharjah itu tuh belum menyatu. Nah di tanggal berapa ya, Desember kalau nggak salah, Desember tanggal berapa gitu, mereka tuh bersatu dan mereka tuh dijadiin United Arab Emirates. Nah maka itu dijadikan tanggal nasionalnya mereka. Jadi bukan karena penjajahan terus mereka merdeka ya, beda ya. Nah kalau misalkan di Dubai ini ya gitu, bersatu gitu, si kotanya tuh bersatu jadi satu negara gitu. Jadi tanggal merahnya kayaknya cuma itu doang deh, sama ya paling Lebaran dan Idul Adha. Itu pun Lebaran cuma 2 apa 3 hari gitu, jarang lama, nggak kayak di Indonesia. Idul Adha ya sama 2 hari 3 hari gitu. Ini kasihan banget deh kalau di sini gitu guys. Mana kalau di sini itu liburnya hari Jumat sama Sabtu, jadi hari Minggu masuk gitu. Jadi tanggal merah ya ada, cuman nggak banyak, nggak kayak Indonesia. Udah jelas ya guys. Sekarang next question. Makanan khas Dubai. Wow, apa ya? Korma kali. Itu bukan Dubai ya. Kalau di Dubai itu menurut aku makanan khasnya itu ada sih, kayak falafel, terus nasi mandi. Terus ya karena aku jarang banget ya ke makanan khas, bukan Dubai sih, Arab mungkin ya. Makanan khas Arab. Kalau Dubai sendiri kayaknya apa ya, nggak ada deh. Paling yang khas Arab kayak nasi mandi tadi, nasi mandi, falafel, terus ya yang apa sih kayak dodol pakai wijen gitu. Aku sih nggak pernah beli dan nggak pernah makan, jarang banget, karena nasi mandi cocok sih sama lidah aku, tapi rempahnya strong banget tuh, kayak nasi biryani kan rempahnya strong banget, jadi ya kurang begitu aku suka gitu, nggak suka gitu guys. Jadi kalau disebut makanan khas Dubai ya itu nasi mandi, dodol, sama falafel. Nggak tahu gitu guys. Oke, sekarang next question ya. Pertanyaan nomor 8. Nah ini ada di sesi yang part 2. Ini ada teman aku nanya, apakah itu pohon asli? Nah jadi kan aku waktu di Instagram tuh posting yang ini nih, kayak gini. Nah mungkin teman aku nanya, apakah ini yang ditanam itu adalah pohon asli? Jawabannya adalah iya, itu pohon palem asli. Jadi kalau di daerah situ itu, daerah Jumairah itu
yang ada Bursa Al Arab, mungkin itu benar-benar tertata ya si daerahnya. Jadi biar hijau, biar nggak gersang, pohon-pohonnya ditanam asli, tapi nggak tumbuh di situ, itu cuma ditanam itu. Ya, oke, udah jelas ya. Sekarang yang kedua, selama di Dubai, tantangan tersulit apa yang pernah aku alami, katanya. Tantangan tersulit. Jadi sebetulnya kan aku pindah ke Dubai ikut suami aku ya. Nah, kalau menurut aku tantangan tersulit adalah yang pertama adalah makanan. Pas awal datang ke sini kan ada sih nasi gitu. Terus kayak lauknya yang berbau-bau Sunda atau berbau Jawa Indonesia itu jarang ya, kecuali kalau kita makanan ke restoran-restoran Indonesia gitu. Kalau misalkan kita makan, aku sih waktu awal-awal kesini makannya seringnya diajak kayak junk food ya sama suamiku. Jadi ya paling karena aku kesini jadi aku seringnya masak. Nah jadi menurut aku tantangan tersebut adalah satu, makanan. Yang kedua adalah tantangan tersulitnya pas aku hamil. Ya hamilnya karena aku di sini sendiri, suamiku kerja, nggak ada keluarga, ya aku kayak mual-mual gitu sendiri. Terus aku di rumah sendiri, nggak ada temen, ya paling whatsappan sama temen. Terus kadang kalau sakit ya sendiri gitu. Ya gitu pas kedua yang hamil. Yang ketiga menurut aku tantangan tersulitnya adalah musim panas. Di sini tuh ya Allah guys, kalian harus tahu ya, di sini bisa sampai 45 derajat Celcius, dan itu menurut aku waktu itu aku lagi hamil, terus lagi musim panas, kita nggak bisa kemana-mana, di rumah juga bete ya gitu. Jadi wah gitu deh, aku juga bingung. Pokoknya itu tantangan tersulit. Terus tantangan tersulit adalah pas kita harus nyari tempat tinggal, karena kalau di sini kan tempat tinggal itu nggak kayak di Indonesia ya, nyari dapat gitu. Nyari dapat, pindah enggak. Di sini tuh harus urus ini itu dokumennya, terus belum biaya yang harus dikeluarkannya tuh lebih dari biayanya gitu, ada charge lebihnya gitu. Jadi itu tantangan serunya sih, ilmu baru sih di satu negara yang kita nggak tahu kayak gimana. Kita bisa tahu sistemnya mereka itu, cara sewa rumah, cara bayar itu tuh tertata gitu. Jadi itu tantangan terbaru buat aku, dan menurut aku lumayan sulit gitu, lumayan agak ribet gitu. Apalagi ya, aku sih belum kepikiran lagi apalagi ya tantangannya. Paling setelah punya anak gitu, ini yang paling ekstra. Tantangan terberat aku adalah pas punya anak. Di saat aku punya anak sendiri tanpa orang tua, ya orang tua cuma datang sebentar, terus aku harus ngegedein sendiri, suami pun kerja, lagi pandemi, terus ya aku nggak bisa kemana-mana ya gitu. Jadi challenge banget deh punya anak sendiri di negara orang, ngebesarin sendiri itu challenge banget. Itu menurut aku yang paling tantangan terberat aku adalah pas aku punya anak gitu guys. Oke, sudah jelas ya. Nih ada pertanyaan yang rada-rada nyeleneh dari teman aku. Katanya dia orang Sunda, karena memang aku juga orang Sunda. Katanya ada lotek nggak di sana? Ya ada lah, ada dong. Kalau aku bikin ya ada. Kan lotek gampang, sayuran pakai bumbu kacang. Nah memang pertanyaannya adalah dari mana aku dapat bumbu kacang. Jadi bumbu kacangnya kadang aku bikin ngulek sendiri, tapi nggak seenak di rumah di Indonesia ya. Paling ya disiasatinya adalah di restoran Indonesia itu, atau enggak di minimarket Indonesia itu, kayak Alfamart nih, kalian nonton ya. Di Alfamart ini ada jual saus kacang yang ready, langsung bisa diseduh, langsung bisa dimakan. Nah itu jadi alternatif aku kalau mau lotek. Nih teman aku nih yang nanya, ada lotek gitu. Kalau nggak bikin sendiri ya beli, kan ada restoran Indonesia. Nah guys, karena ini pertanyaannya udah lumayan banyak,
Nah, aku mau jawab pertanyaan terakhir dan mungkin ini sedikit lebih panjang ya jawabannya. Jadi teman aku nanya, katanya, "Kak, kalau bisa milih nih, mau tinggal di Indonesia lagi kumpul sama keluarga atau tinggal di Dubai dan bawa semua keluarga di Indonesia pindah ke Dubai dan mereka emang mau dan akan memulai hidup di Dubai, pilih yang mana?" Oke, ini pertanyaan lumayan bagus nih. Yang pertama, mau tinggal di Indonesia apa di Dubai? Jadi guys, sebetulnya kalau misalkan disuruh milih aku mau tinggal di Indonesia apa di Dubai, sebetulnya sih aku lebih suka tinggal di Indonesia karena makanannya. Tapi aku juga suka tinggal di Dubai karena suasananya, terus kedisiplinannya, kebersihannya aku suka. Dan memang di sini makanannya itu kita karena negara muslim, jadi kita nggak takut gitu kayak makan B2 gitu. Jarang banget di sini, pasti insya Allah banyaknya lebih ke halal. Jadi aku suka. Nah, kalau misalkan disuruh milih ya aku pinginnya sih bisa hidup dulu di Dubai untuk cari pengalaman, cari apa ya, suasana baru. Tapi someday kalaupun aku memang sudah tua, aku maunya pulang ke tanah air gitu untuk menghabiskan masa tua aku di tanah air gitu. Jadi aku nggak bisa milih pinginnya lama di sini atau pingin langsung pindah ke Indonesia ya. Aku pinginnya aku tinggal dulu di sini untuk mencari pengalaman, baru nanti aku pulang, pasti aku pulang ke Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan kayak bawa keluarga dan keluarganya mau, ya sebetulnya aku mau banget gitu bawa keluarga gitu pindah ke sini gitu untuk beberapa saat, mungkin setahun gitu, 2 tahun. Karena di Dubai itu asal kalian tahu ya, di Dubai itu meskipun kita kaya raya, kita bisa beli rumah sebanyak apapun di Dubai, apartemen, properti, mobil, atau beli apapun tanah gitu di sini, nggak bisa membuat kita menjadi warga negara sini Dubai gitu. Kita meskipun kita punya segalanya, kita kenal sultan, kita juga nggak bisa guys, karena di sini aturannya kalau kalian di Dubai pindah ke Dubai ke sini, ini tuh ada limitnya. Si identitas aku aja tuh cuman 2 tahun. Jadi kalau misalkan 2 tahun itu identitas sudah habis, aku harus perpanjang, kalau enggak aku harus pulang. Nah, jadi meskipun suami aku kerja di sini misalkan tahunan 10 tahun, itu tuh per 2 tahun sekali kita harus update si Emirates ID-nya, kayak KTP-nya gitu tuh harus kita update. Jadi nggak bisa tanpa identitas, kita ilegal, itu pasti ketahuan gitu sama si security atau sama si pemerintahnya, tuh pasti ketahuan. Nanti kita dianggap ilegal dan kita dideportasi, bahkan kita nggak bisa masuk lagi ke Dubai, dan itu yang lebih bahaya gitu. Jadi kalau misalkan untuk pindah ke sini keluarga ya aku sih mau banget gitu, tapi bukan untuk stay selamanya. Menurut aku sih lebih baik untuk liburan gitu ke sini tuh, karena di sini tuh buat kalian yang nggak kuat panas, di sini tuh panasnya auzubillah, mendingan di Indonesia deh, panasnya nggak sepanas di sini gitu guys. Jadi kalau di Indonesia menurut aku adalah negara yang ideal gitu untuk ditinggali. Ada musim panas, ada musim dingin, ada hujan. Kalau di sini tuh hujan jarang banget, nggak pernah, malah udah hampir setengah tahun aku nggak pernah kehujanan di sini guys. nggak pernah dapet langit gelap gitu, ada petir, nggak pernah gitu. Jadi menurut aku ideal di Indonesia gitu. Nah terus di Dubai ini kalau misalkan mau pindah itu ribetnya minta ampun. Aku aja nih pindah ke sini harus translate buku nikah ke bahasa Arab, ke bahasa Inggris, terus harus cap sana sini ke kedutaan, harus bikin visa. Terus kalau suami aku terus ada standar gaji guys. Jadi kalau misalkan kamu, misalkan suamiku nih mau ajak
keluarganya ke sini, itu tuh ada standar gaji. Kalau gajinya di bawah sekian itu nggak bisa. Jadi pokoknya agak ribet gitu untuk ngurus dokumennya juga. Belum kalau misalkan di approve itu tuh lama banget approve-annya. Belum harus cek kesehatan, harus medical check up, harus bayar ini bayar itu. Wah, ribet banget guys. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang pindah sini, lebih baik buat liburan aja. Liburan kan ada visa tuh yang 90 hari, mending pakai yang 90 hari daripada memang harus bener-bener pindah ke sini dan menetap di sini tuh agak susah dan nggak semuanya orang cocok gitu sama cuaca dan suasana di sini gitu guys. Nah, oke guys, jadi itu sedikit beberapa pertanyaan yang teman-teman lontarkan ke aku, tanya ke aku tentang kehidupan di Dubai. Semoga informasi yang aku sampaikan ke kalian dapat kalian serap dan jadi kalian tahu nih, oh di Dubai itu ternyata A, B, C, D gitu. Sebetulnya sih banyak banget hal-hal yang menarik, seru di Dubai, banyak banget hal-hal yang pingin aku share di sini, tapi kesempatannya belum banyak. Ini pun aku bikin videonya curi-curi waktu karena anakku lagi tidur, lagi udah mau tidur, maksud aku belum tidur bener. Jadi aku sempetin buat bikin Q&A ini. Mudah-mudahan kalian suka, enjoy, menikmati apa yang aku sampaikan ke kalian. Dan kalian pokoknya tulis di bawah video apa lagi yang mau aku bikin buat kalian. Mau jalan-jalan kah? Apakah mau diseringin Q&A supaya kalian banyak informasi? Tulis di kolom bawah ya. Jangan lupa subscribe ya guys, subscribe supaya semakin aku semangat bikin video, semakin aku semangat bikinin informasi buat kalian. Oke guys, terima kasih udah nonton. Bye bye. Assalamualaikum.